Selamat hari Minggu, saudara. Selamat berjumpa kembali. Anda yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru. Biarlah kita tetap boleh belajar, mengucap syukur kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengajar kita agar kita senantiasa mengucap syukur di setiap keadaan. Dengan demikian kita tahu hidup kita serahkan kepada Tuhan, sambil saya dan Anda juga terus belajar bertumbuh untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, untuk lebih mengenal firman-Nya, dan untuk hidup lebih mentaati kehendak Tuhan Yesus. Saudara, saya akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ke-22. Gereja ke-7, gereja terakhir dari 7 gereja di dalam kitab Wahyu. Dan biarlah saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Engkau yang boleh memenuhi kami setiap anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tahu bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, terutama menggunakan hari-hari yang penuh dengan kejahatan, dengan pertolongan Roh Kudus, untuk hidup bijaksana, untuk hidup memperkuat, memperdalam, memperkokoh iman percaya kami, dan juga perbuatan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati firman-Mu, berikan berkat surgawi-Mu, ampuni untuk segala dosa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, menyaksikan siapa Engkau Tuhan melalui kehidupan kami dari hari ke hari. Amin. Pasal ketiga, saudara, ayat yang ke-14. Saya akan membaca, demikian bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah saudara, pembacaan dari Wahyu 14. Wahyu 3, 14 sampai dengan 22. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, karena kita mau belajar dan bertumbuh untuk mengerti dan mentaati firman
Tuhan. Laodikia itu sendiri memiliki pengertian rule by people. Jadi gereja yang dipimpin, dikuasai oleh manusia-manusia. Tapi sayangnya manusia yang tidak benar-benar mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Kembali saudara, bagaimana kehidupan saya dan Anda sebagai orang Kristen? Itu dilihat oleh Tuhan. Tuhan mengerti setiap pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan atau tidak? Ya, demikian juga dengan gereja-gereja. Ya, kalau Anda perhatikan melalui sejarah juga dulu gereja yang besar-besar, gedungnya megah, kokoh, baik di Eropa dan tempat-tempat lain, telah banyak yang tidak lagi menjadi gereja, menjadi museum, menjadi stasiun kereta api, menjadi kafetaria, dan sebagainya, bahkan ada yang menjadi masjid. Dan Tuhan tahu gereja-gereja tersebut. Tuhan juga tahu gereja di mana saya dan Anda berjemaat. Oleh karena itu, biarlah kita boleh terus diajar dan belajar dari firman Tuhan agar kita menjadi jemaat, bahkan berada di gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak pemimpin gereja yang tidak mengutamakan Tuhan untuk menuruti bagaimana gereja tersebut seharusnya dikerjakan. Kepada malaikat jemaat di Laodikia, kepada pemimpin, pemberita, pembawa firman kepada gereja di Laodikia, Yesus mengatakan jikalau dia adalah Amin. Dia menggunakan titel Amin. Amin itu titel atau kata lain, sebutan lain, atau nama lain dari Yesus. Dari Tuhan Yesus. Kalau Anda mengatakan amin, entah itu siapa Anda, sebetulnya ada relasinya dengan Yesus itu sendiri. Dan kalau Anda perhatikan, sebelumnya saudara, kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia hanya kembali 2 dari 7 gereja yang tidak mendapat teguran untuk bertobat dari Tuhan, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Nah, Anda boleh baca ulang kembali dari ketujuh gereja itu dan Anda akan belajar banyak. Ya. Terutama kalau Anda adalah hamba Tuhan, majelis pengurus, juga orang Kristen awam, Anda akan belajar banyak ya dari Wahyu pasal 2 dan 3 ini. Gereja seperti apa yang Yesus kehendaki, yang si Amin ini kehendaki. Saudara, Amin dengan kata lain adalah ya, pasti, dan benar. Yesus adalah kepastian, Yesus adalah ya, Yesus adalah kebenaran. Apa yang dikatakan Yesus terutama melalui pasal 2 dan 3 ini, dia adalah sumber dari kepastian, sumber dari kebenaran itu sendiri. Kalau Anda baca dari 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar.
Orang Kristen berada di dalam yang benar. Kalau Anda sudah jadi orang Kristen, Anda perlu tahu di dalam Yesus, menurut Alkitab, Anda berada di dalam yang benar. Siapa dia, saudara? Di dalam Anak Allah Yesus Kristus. Anda bisa baca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Firman Tuhan ini begitu jelas mengatakan jikalau Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Baca saudara, bagi Anda sendiri sehingga Anda tahu bagaimana nanti kalau Anda ditanya, Anda bisa menjawab, apakah Yesus itu adalah Allah yang benar? Ya, Anda tunjukkan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 tadi agar dia yang bertanya langsung menjawab dari membaca ayat tersebut, saudara. Yesus adalah amin. Yesus adalah yang benar, yang pasti. Di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus ada kepastian. Ya, sehingga kalau Anda berdoa berkata amin, yang Anda katakan tertuju kepada Yesus yang Anda imani. Saudara, Yesus juga adalah saksi Allah yang setia, yang telah menciptakan dari awal ciptaan Allah. Mungkin ayat ini akan membuat bingung sebagian orang, karena dikatakan saksi setia yang benar permulaan dari ciptaan Allah. Kalau begitu Yesus adalah ciptaan Allah. Dan ini telah digunakan oleh kelompok seperti Saksi Yehova, yang memang bukan Kristen, yang selalu berusaha agar mereka juga disebut sebagai orang Kristen, mengatakan jikalau Yesus adalah ciptaan yang utama dari Allah. Dan kalau Anda telah menjadi murid Alkitab, Anda akan mengerti jikalau tidak demikian. Yesus bukanlah ciptaan seperti yang dikatakan oleh Saksi Yehova dan sejenisnya. Dan Anda tentunya sudah membaca dari awal, Yesus adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dari ketujuh gereja itu Anda akan mendapatkan tentang siapa Yesus. Dia adalah Yahweh atau Yehova. Bahkan dia disebut sebagai yang Maha Kuasa. Di dalam pasal pertama, saudara, dari kitab Wahyu ayat yang ke-8, Anda boleh baca buat Anda sendiri. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Alfa dan Omega adalah Yahweh, Allah Yehova, yang Maha Kuasa, yang mana tidak lain adalah Yesus sendiri, yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah hidup, yang telah mati dan hidup kembali. Kalau Anda perhatikan juga dari pasal 22 ayat 12, firman ini berbunyi demikian, sesungguhnya aku datang segera, Yesus berkata, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dialah Yesus. Yesus yang bukan bagian dari ciptaan, tetapi justru Yesus yang telah menciptakan dari awal segala yang telah diciptakan.
keutamaan dari segala yang sudah diciptakan Allah ada di dalam Yesus, karena Yesus yang menciptakan segala sesuatu yang sudah diciptakan, saudara. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 ke bawah juga Anda bisa membaca. Di situ dikatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Manusia bisa belajar, bisa mengerti tentang Allah dengan melihat Yesus, dengan belajar dari Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti, apakah Yesus adalah bagian dari ciptaan? Bukan. Kembali itu yang dipelintir oleh saksi Yehova, yang tidak menggunakan konteks Alkitab. Segala yang telah diciptakan akan kembali kepada Yesus yang menciptakan. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Bayangkan saudara, kalau yang ada di sorga diciptakan oleh Yesus, Yesus bukanlah bagian dari ciptaan itu sendiri. Yesus telah ada dari awal, bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus, termasuk manusia yang sampai saat ini belum mau percaya kepada Yesus. Sebetulnya manusia itu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Manusia akan mendapatkan kepuasan yang penuh di dalam hidupnya. 100% penuh, saudara. Termasuk saya dan Anda, kalau kita menyadari akan hal ini, kita diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus, dan kita mau hidup bagi Yesus, bukan bagi daging kita, bukan bagi diri kita sendiri, atau bukan bagi yang lain, kecuali 100% bagi Yesus. Tentunya kita tidak akan pernah mencapai kepada kesempurnaan tersebut, tetapi kita memiliki tekad dan kemauan dan iman untuk belajar bertumbuh ke arah tersebut. Dan kita akan bertumbuh untuk mendapatkan kepuasan hidup ini di dalam Yesus, saudara. Ayat 17 dari Kolose 1 dikatakan Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Jadi kembali, segala sesuatu ada karena Yesus. Yesus yang telah menciptakan segala sesuatunya dan segala sesuatunya diciptakan sebenarnya bagi Yesus. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, firman Allah berbunyi demikian, baiklah kita. Allah di situ menggunakan kata kita, yaitu Allah jamak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Disitulah saudara, apa yang disebut sebagai Allah Tritunggal. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman Tuhan juga berbunyi demikian, ayat 1 dan 14. Ayat 1, pasal 1, ayat 1, 2, dan 14 saya akan baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran, yang mana tidak lain berbicara
tentang Yesus. Dialah Yesus. Dialah kebenaran. Dan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Manusia baru akan benar-benar bertemu dan mendapatkan kebenaran jikalau dia percaya kepada Yesus yang adalah kebenaran. Di dalam Yesus kebenaran itu bukan relatif, tetapi mutlak. Di luar Yesus, Anda bisa menemukan kebenaran yang bedanya ribuan bahkan belasan ribu dari manusia satu dengan yang lain. Tetapi di dalam Yesus, di dalam kekristenan, di dalam gereja yang dimiliki oleh Tuhan, hanya ada satu kebenaran, yaitu Yesus itu sendiri, ya. Jadi dari berbagai banyaknya nama dan jenis gereja, pada akhirnya kita akan menemukan jikalau hanya ada satu gereja yang benar, yaitu gereja yang dimiliki oleh Yesus, gereja yang mengerjakan pekerjaan Yesus, gereja yang mentaati apa yang Yesus sudah perintahkan, sudah ajarkan kepada gerejanya untuk dilakukan. Itu berlaku bagi setiap yang menyebut hamba Tuhan dan orang Kristen. Kita akan ditemukan benar oleh Yesus kalau kita menjunjung tinggi Yesus nomor satu. Nomor satu adalah Yesus. Kalau guru Alkitab kita tidak sesuai dengan Yesus, ya ikutilah Yesus, saudara. Yesus adalah yang amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari segala ciptaan. Dan di ayat 15, seperti halnya kepada setiap gereja, Yesus tahu setiap pekerjaan gerejanya. Kepada jemaat Laodikia, Yesus berkata, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Anda yang suka sop daging, soto daging, kalau Anda pergi ke warung soto untuk makan sop daging, soto daging, ternyata yang disuguhkan kepada Anda adalah soto daging atau sop daging yang sudah tidak lagi panas. Panasnya hanya sepanas temperatur ruangan tersebut. Apa saudara rasanya? Tidak nikmat untuk dinikmati bagi Anda penggemar soto daging atau sop daging. Karena akan baru nikmat dinikmati kalau panas. Dan kita tahu dengan membaca ini, Tuhan menghendaki setiap gereja Tuhan untuk menjadi gereja yang panas. Tetapi di sini kita juga membaca, Tuhan berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, salah satu antara dingin atau panas. Jadi jelas kelihatan. Kalau gereja tersebut adalah gereja yang panas, gereja yang benar-benar ada di dalam Tuhan, mentaati Tuhan, tidak dipimpin oleh manusia-manusia yang menuruti keinginannya, tetapi manusia-manusia yang mau menomorsatukan Tuhan, atau gereja tersebut adalah ternyata gereja yang ditilik, yang bisa dinilai oleh manusia, gereja itu adalah dingin. Itu gereja itu dingin. Bisa diketahui secara langsung, tetapi lain halnya dengan Laodikia. Dia adalah gereja yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Laodikia mempunyai sejarah, mereka tidak mempunyai sumber air panas, jadi sumber air panas itu diambil dari tempat lain yang jauh, ketika melalui saluran yang ada, dan sampai di Laodikia air tersebut sudah tidak lagi panas, tinggal suam-suam kuku. Dan Yesus berkata akan memuntahkan gereja Laodikia dari mulut Yesus. Mungkin ada
pendeta yang tidak suka mengkhotbahkan bagian ini. Karena gereja akan dimuntahkan dari mulut Yesus. Ya kalau itu gereja saya gimana? Ya, gereja saya dingin, gereja saya suam-suam kuku. Nggak usah deh, nggak usah. Nanti justru ketahuan. Ketahuan atau tidak ketahuan oleh manusia, Tuhan tahu. Dan gereja yang demikian, gereja yang sama dengan gereja Laodikia ini akan dimuntahkan dari mulut Yesus, saudara. Sehingga kembali, hakimilah diri kita masing-masing, agar kita menjadi setidak-tidaknya jemaat yang panas kepada Tuhan. Jangan kepanasan kita kemudian kita jadikan dingin dengan dicampur adukkan atas hal-hal yang lain yang membuat panas tersebut menjadi suam-suam kuku. Anda rajin melayani ke gereja, Anda rajin memberikan persembahan, tetapi di sisi lain Anda juga rajin melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Itu membuat Yesus sakit, saudara. Tahu tidak? Demikian juga gereja yang demikian membuat Yesus sakit dan akan dimuntahkan dari mulut Yesus. Anda pernah muntah? Anda pernah melihat orang muntah? Anda pernah mencium bau muntahan? Menjijikan, bukan, saudara? Itulah, saudara, setidak-tidaknya kita mendapatkan gambaran gereja tersebut adalah gereja yang menjijikan, yang membuat Yesus sakit dan akan dimuntahkan oleh Yesus. Dan biar firman ini membuat kita menjadi humble, membuat kita menjadi sadar. Gereja Tuhan ada karena Yesus. Kita jadi orang Kristen karena Yesus. Kita disebut Kristen karena kita sudah dimiliki oleh Kristus. Oleh karena itu, kembali, mari kita tinjau. Apakah kita sudah meninggalkan kasih yang semula, saudara? Kasih semula yang sudah ditinggalkan oleh jemaat di Efesus itu bisa juga menjadi bagian saya dan Anda kalau kita tidak waspada. Atau kita sudah campuri dengan hal-hal yang lain yang membuat kita tidak lagi panas bagi Yesus, di dalam Yesus. Setengah-setengah, setengah panas, setengah tidak. Karena kembali Tuhan tahu kita masing-masing. Dan semoga kita yang takut akan Tuhan, kita mau dididik oleh firman-Nya. Dan kita mau berubah, saudara. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Kalau saya atau Anda sebagai hamba Tuhan, terutama sebagai orang Kristen, dalam hati, tidak perlu diketahui jemaat Anda, saudara. Tidak perlu diketahui orang lain. Anda menyombongkan diri Anda. Gereja saya gereja yang kaya. Lihat itu, gereja yang lain. Hati-hati, saudara. Itu adalah awal daripada kejatuhan. Manusia lain tidak bisa mendengar, tetapi Yesus mendengar hati Anda yang tidak keluar dari mulut Anda, yang menyombongkan kekayaan gereja Anda. Anda tidak tahu aja. Ada gereja-gereja yang di dalamnya bertikai karena kekayaan. Di antara hamba Tuhan, di antara pendeta, di antara pengurus, di antara majelisnya. Mereka bertikai karena posisi kedudukan dan kekayaan. Jangan kira Tuhan Yesus tidak melihat itu semua. Jangan kira Tuhan Yesus tidak mendengar itu semua. Kembali, kekayaan sebetulnya adalah berkat.
Tetapi seperti firman Tuhan telah peringatkan kepada kita, tidak banyak manusia yang sanggup menghandle berkat kekayaan tersebut. Dan kekayaan bukan selalu berkat dari Tuhan. Kenyataannya, ternyata kekayaan yang ada di dalam gereja Laodikia ini bukanlah kekayaan yang datang dari berkat Tuhan. Kekayaan tersebut justru telah membuat gereja Laodikia hendak dimuntahkan dari mulut Yesus. Kekayaan dunia, kekayaan materi bukan menjadi tanda jika gereja tersebut diberkati oleh Tuhan. Kembali Tuhan bisa memberkati saudara, tetapi itu bukan menjadi tanda utama. Dan justru di sini menjadi tanda yang menghancurkan gereja Laodikia, tanda yang membuat gereja Laodikia membuat Yesus menjadi sakit sehingga akan dimuntahkan. Membuat gereja Laodikia menjadi apa saudara kalau Anda perhatikan tadi? Sebenarnya mereka melarat. Secara materi mereka kaya, tetapi secara rohani, secara penilaian Yesus, mereka melarat. Mereka malang, mereka miskin, mereka buta, mereka telanjang. Mereka telah mengajarkan pengajaran yang menurut hikmat manusia, menurut keinginan daging manusia, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus bagi gerejanya. Oleh karena itu Yesus menasihatkan kepada gereja Laodikia dan tentunya kepada gereja-gereja yang serupa dan semua gereja yang demikian supaya mereka mau membeli daripada Yesus emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar apa saudara? Agar mereka menjadi kaya dan juga pakaian putih. Agar mereka juga kembali mendapatkan kebenaran dari Yesus. Supaya dipakainya. Supaya dipakainya. Karena pakaian putih itu telah menyimpulkan jikalau saya dan Anda hidup di dalam kekudusan Tuhan. Itu bagian kita, saudara. Ya, kita menjaga hidup kudus di dunia yang penuh dengan kekotoran. Ya. Tiap hari, tiap jam, bahkan tiap menit dan detik Anda bisa melihat kotornya duniawi ini. Dan tiap hari juga Anda bisa merasakan kotornya otak kita orang Kristen hamba Tuhan. Otak kita juga masih terkadang berisi kekotoran, saudara. Kalau Anda mau ngaku, kita harus sadari itu dan kita harus bawa kepada Yesus agar Yesus sempurnakan. Tetapi permasalahannya, maukah gereja Laodikia dan gereja-gereja yang lain mendengarkan suara Tuhan? Mereka akan menyerahkan kekayaan materi mereka kepada Yesus untuk membeli emas yang sudah dimurnikan dalam api. Emas itu sendiri harganya mahal, logam mulia. Apalagi yang telah dimurnikan dalam api. Maukah mereka menyerahkan kekayaan tersebut bagi Yesus? Kepada Yesus. Ya, kepada Yesus. Itu adalah tantangan saudara di dalam Matius 19 ayat 21. Ada firman Tuhan yang indah bagi kita untuk kita baca. Matius 19, 21. Saya akan baca dari 20 sampai dengan 24. Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepada orang muda itu, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah,
Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Bukan berarti tidak mungkin, saudara. Sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini juga termasuk buat orang Kristen awam, pendeta Kristen yang kaya, agar lebih berhati-hati. Jangan sampai kita ditawan oleh kekayaan kita. Akhirnya sebenarnya kekayaan itu telah menggantikan Tuhan. Tuhan itu yang kita layani hanya kulitnya saja. Itu bahaya sekali, saudara. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudahkah Anda memikirkan kekayaan Anda di sorga nanti? Kalau Anda sampai di sorga, apakah Anda akan memiliki kekayaan yang sudah Anda deposit di sana? Jangan sampai nanti sampai di sana, Anda yang diberi kesempatan untuk bisa menjadi kaya di sorga, tidak Anda gunakan. Ini bukan hanya perkataan kosong, saudara. Anda akan temukan itu nanti ketika Anda sampai di surga. Ya, Anda akan diketahui dan saling mengetahui bagaimana Anda telah menggunakan kekayaan Anda. Apakah untuk memuaskan kehidupan Anda di bumi ini saja, atau Anda juga akan sudah memikirkan bahkan menyimpannya di sorga. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang menurut Tuhan adalah jemaat yang telanjang, jemaat yang memalukan, jemaat yang telanjang, jemaat yang memalukan. Meskipun mereka merasa kaya, ternyata mereka tidak memiliki pakaian untuk bisa menutupi ketelanjangannya. Pakaian yang bisa menutupi ketelanjangannya adalah kekudusan di dalam Yesus, dan itu tidak mereka miliki. Kita akan menjadi manusia yang telanjang di mata Yesus kalau kita tidak menjaga hidup di dalam kekudusan Tuhan. Meskipun kita sudah mengaku jadi orang Kristen, saudara. Tuhan melihat itu semua. Dan Tuhan akan melihat saya dan Anda sebagai manusia telanjang. Karena apa? Kita tidak mengenakan pakaian kekudusan yang Allah sudah karuniakan di dalam Yesus. Dan hendaklah Anda memikirkan akan hal itu dan takut kepada Tuhan. Dan kalau perlu bertobat, bertobatlah saudara sebelum terlambat. Dan lagi untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Apa yang membuat itu semua terjadi? Karena mata rohani kita buta. Mata kita melihat, tetapi mata rohani kita tidak bisa melihat. Laodikia adalah salah satu penghasil dari pelumas minyak atau salep. Dan Tuhan berkata agar matanya diobati dan bisa melihat. Ternyata kamu telah salah melihat. Kamu sebenarnya buta, tidak bisa melihat aku. Jangan jadi orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta, atau gereja yang sebenarnya buta, tidak bisa melihat Yesus yang benar, Yesus yang kudus, Yesus yang tidak mau dicemari oleh hal-hal yang lain, saudara. Gereja Tuhan haruslah menjaga kekudusan Tuhan. Gereja Tuhan kembali jangan dicampur adukkan dengan tradisi manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu banyak terjadi. Dan masih terus terjadi. Saudara, praktek-praktek yang justru membuat gereja menjadi tempat
penyembahan berhala. Perhatikan baik-baik, saudara. Barang siapa aku kasihi, Yesus masih mengasihi gereja Laodikia saat itu, dan Yesus masih mengasihi gereja sejenis Laodikia ini. Tetapi Yesus mau menegur dan mengajar agar mereka juga bersedia merelakan hatinya dan mau bertobat, berbalik kepada Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, saudara. Firman Tuhan ini adalah ketokan, panggilan untuk gereja bertobat dari dosanya. Untuk pendeta-pendeta hamba Tuhan, setiap orang Kristen bertobat dari dosanya. Tuhan tidak akan memaksakan, dan hanya mereka yang mau bertobat, yang mau mendengarkan suara Yesus. Yesus akan menghampiri. Yesus akan mendapatkan mereka. Yesus akan berjamuan makan bersama-sama dengan mereka. Jangan kita merasa kita bisa mendapatkan Yesus, saudara, dengan kekayaan kita, dengan kesuksesan kita, dengan kepandaian kita, dengan keberhasilan kita. Sebetulnya, kalau Yesus tidak mendapatkan kita, kita tidak bisa mendapatkan Yesus. Tetapi kalau kita mau mendengarkan, kita mau bertobat, kita mau membuka hati kita agar Yesus masuk, disitulah kita didapati Yesus, dan kita juga boleh mengatakan kita telah mendapatkan kasih karunia Yesus. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mau mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadilah gereja Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang merindukan akan hal tersebut. Untuk berjamuan makan bersama Yesus. Perjamuan makan adalah tanda intimasi, adalah tanda persekutuan, adalah tanda kedekatan. Dan dengan berjamu makan, Anda akan dikenal oleh Yesus secara dekat. Dan Yesus juga akan Anda kenal secara dekat. Dan itulah, saudara, gereja yang dikehendaki oleh Yesus. Biarlah itu menjadi bagian Anda sebagai jemaat. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Perhatikan baik-baik, saudara. Yang menang akan didudukkan bersama-sama dengan Yesus di atas tahta Yesus. Ini juga ada arti yang sebenarnya, bukan hanya untuk menghibur hati kita, saudara. Yesus akan bertahta di dalam kerajaan Kristus nanti ketika dia kembali untuk kedua kalinya ke bumi ini. Anda akan membaca nanti ketika kita sampai di pasal 19. Yesus akan datang untuk mengakhiri pemerintahan antikristus. Dia akan memenjarakan iblis, tetapi Yesus juga akan mendirikan kerajaannya. Dia akan bertahta di bumi ini selama 1000 tahun. Dan di sini Yesus telah menjanjikan siapa yang menang akan didudukkan oleh Yesus untuk melayani Yesus, untuk bekerja bagi Yesus di dalam tahta kerajaan Yesus. Sebagaimana Yesus pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Allah Bapa di atas tahtanya. Sebagian orang Kristen belum pernah diajar seperti ini, saudara. Oleh karena itu, sebagian akan susah untuk mencerna apa yang saya katakan. Saya mengerti. Ya. Kalau Anda orang Kristen yang akan ditemukan sebagai orang pemenang,
Bagaimana saya dan saudara bisa menang? Mari kita baca kembali dari 1 Yohanes, saudara, pasal yang kelima tadi. Ini saudara kuncinya, setiap orang Kristen untuk bisa keluar sebagai pemenang. Dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sudahkah kita dilahirkan di dalam Allah, lahir di dalam Roh Kudus, mengalami kelahiran baru? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita akan keluar sebagai pemenang kalau kita setia kepada Yesus. Kita percaya dan setia kepada Yesus sampai kesudahannya. Itu saudara kuncinya. Tidak ada kesombongan, tidak ada usaha kita, tetapi yang ada adalah iman kita di dalam kuasa dan kerja Roh Kudus. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Biarlah kita menjadi gereja yang bertelinga, menjadi orang Kristen yang bertelinga. Saudara, jangan tunggu-tunggu untuk bertobat. Jikalau Tuhan telah memanggil kita untuk bertobat sehingga kita menjadi bagian gereja atau jemaat Tuhan, orang Kristen yang panas melakukan pekerjaan Yesus. Itu yang Yesus kehendaki, saudara, supaya jelas kita menjadi orang Kristen, dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang panas mengerjakan pekerjaan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.